Salam saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya terus berdoa untuk saudara semua, semuanya sehat, diberkati dalam segala keperluannya, rohaninya semakin bertumbuh dewasa dalam kebenaran. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam renungan harian Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara jangan tinggalkan Dia. Saudara, setelah Yesus dibaptis, Ia memilih murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Mereka bukan orang-orang hebat atau memiliki keistimewaan. Mereka adalah rakyat jelata yang berpendidikan tidak tinggi, bukan kalangan bangsawan, melainkan hanya nelayan. Murid-murid Yesus pun pada mulanya mengikut Yesus hanya karena mau mengubah nasib. Mereka berharap Yesus menjadi raja seperti Herodes dan mereka akan memperoleh bagian jabatan, harta, kemuliaan, dan sebagainya. Bisa dibayangkan jadi apa orang-orang ini? Tetapi Yesus dengan kesabaran dan hikmatnya dan juga dengan kebesaran pribadinya menuntun dan membimbing mereka. Kebenaran ini harus kita tangkap bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk mengalami perubahan. Sampai Yesus sudah bangkit saja, murid-muridnya masih menuntut kapan Israel dipulihkan, kapan mereka bisa melihat Yesus menjadi Raja dunia, Raja versi mereka. Yesus berkata mengenai waktunya kamu tidak perlu tahu. Bukan tidak ada, tapi tidak perlu tahu. Jadi saksiku dulu sampai ke ujung bumi, baru nanti mereka akan melihat pemulihan segala sesuatu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-8 berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu tahu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu hal yang penting di sini adalah kita harus seperti murid-murid, tetap bersama Tuhan dalam keadaan apapun. Hendaknya kita sebagai anak Tuhan tidak memiliki agenda sendiri yang sampai membuat kita kehilangan kesempatan mengalami keselamatan. Seperti Yudas yang menyanyiakan kesempatan yang sangat berharga. Yudas tidak berbuat salah dalam satu hari. Firman Tuhan mengatakan bahwa memang dia suka mencuri uang perbendaharaan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Jadi bukan hanya satu kali Yudas berbuat salah. Ini masalahnya, karena kebiasaan mencuri ini membuat Yudas terikat dengan uang dan harta sehingga ia menjual gurunya. Kalau Petrus menyangkal Yesus tapi akhirnya bisa bertobat, berbeda dengan Yudas. Yudas sudah terlalu terikat dengan kekayaan sampai tidak bisa lagi diperbaiki, sampai rusak total, sampai tingkat namanya menghujat Roh Kudus. Tentu ini prosesnya tidak terjadi dalam satu hari. Oleh sebab itu kalau kita berbuat salah, kita tidak boleh menyimpan kesalahan itu. Kita harus segera membereskannya di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak segera membereskannya di hadapan Tuhan, nanti akan menjadi akumulasi pemberontakan dan kebiasaan melakukan kesalahan yang lebih besar. Yudas memulai
dari mencuri uang kas yang dipercayakan Tuhan kepadanya, sampai dia berani menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Jadi dosa tidak terjadi dalam satu hari, di mana tiba-tiba orang melakukan kesalahan fatal, tetapi melalui sebuah proses yang bertahap. Demikian pula dengan kesucian. Kesucian juga harus melalui proses yang bertahap, dari sederhana sampai kepada kesucian yang berstandar Allah. Artinya ketepatan bertindak seperti Tuhan. Yesus dalam kesabarannya membimbing murid-muridnya yang sering berbuat salah. Walaupun motif hati murid-murid pada mulanya masih salah, Yesus membimbing mereka dalam kesabaran. Dalam hal ini yang penting tetap dekat dengan Tuhan. Barangkali kita sedang kecewa terhadap gereja, terhadap pendeta atau siapapun, tetapi hendaknya kita tidak melepaskannya genggaman kita dari tangan Tuhan. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Jam doa setiap hari harus tetap dilakukan. Kita mungkin kecewa tidak bergereja karena satu dan lain hal, tapi kita bisa mencari khotbah lewat yang lain, membaca buku rohani, duduk diam di kaki Tuhan. Hendaknya kita tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan pun tetap dengan sabar menuntun kita untuk mengalami proses perubahan. Tapi kalau kita mulai kecewa, tidak mau ke gereja lagi, lalu hari-harinya diisi dengan menonton film seri, bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah, dan melakukan segala hal yang tidak berguna menumbuhkan iman, maka kita bisa binasa. Kalau Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, sampai bisa menjual guru dan Tuhannya. Sebaliknya dari hal sederhana, kita mengasihi Tuhan sampai kita menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Bukan hanya rupiah kita, waktu kita yang 2-3 jam, melainkan juga seluruh hidup kita tanpa batas untuk Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selagi Tuhan bisa ditemui. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk belajar. Selama Tuhan masih memberikan waktu untuk kita boleh belajar dari Tuhan, kita tetap setia bersama dengan Dia. Mungkin ada di antara kita yang selama ini kecewa terhadap Tuhan karena ada orang yang kita cintai meninggal dunia, karena jatuh miskin atau sakit yang tidak tersembuhkan, atau kita dipermalukan oleh suatu keadaan seperti gagal berkarier, studi, berumah tangga, dan Anda merasa seperti dijahati oleh Allah. Harus dimengerti bahwa Allah tidak menjahati anak-anaknya. Ia adalah Allah yang baik. Ia mengizinkan kita mengalami semua itu untuk dibimbing masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Satu hal yang harus kita tanamkan, jangan bersungut-sungut dalam menghadapi segala keadaan atau kejadian, sebab semua itu akan menyempurnakan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.